Selamat datang di pembelajaran 1 dan 2, tema 7, subtema 1. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa ya. Setelah itu, ayo mulai belajar. Materi pembelajaran kita hari ini antara lain, teks bacaan suku bangsa di Indonesia, cara menentukan pokok pikiran pada paragraf, pengertian dan contoh gaya, gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda, teks bacaan seni gerabah di Indonesia, nada tinggi dan rendah pada lagu Apuse. Ayo kita baca teks yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Jika ada kata yang sulit, kalian bisa mengetahui artinya melalui tabel berikut. Dan dari bacaan ini, kita bisa mengetahui bahwa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Contoh suku bangsa itu antara lain suku Nias, suku Dani dari Papua, suku Tengger, dan masih banyak lagi. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. Caranya adalah yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, dan kalimat awal dan akhir paragraf. 3. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Ayo kita lihat contoh berikut ini. Ada dua paragraf. Pada paragraf pertama, pokok pikirannya adalah penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Sedangkan pada paragraf kedua, pokok pikirannya adalah berdasarkan hasil sensus tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar di atas? Perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Lalu, apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Yang terjadi adalah bendi akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kuda. Ayo bereksperimen. Lakukanlah kegiatan-kegiatan sederhana berikut ini. Dan hasilnya dapat kita tuliskan seperti tabel berikut ini. Mendorong meja menghasilkan meja bergeser. Begitupun menarik meja. Mengangkat tas menyebabkan tas bergerak. Begitu juga dengan menurunkan tas. Sedangkan meremas kertas akan menghasilkan kertas berubah bentuk. Dari hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa aktivitas yang kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah juga disebut gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Contoh gaya pada kehidupan sehari-hari antara lain seperti berikut ini, yaitu mobil pada gambar dapat bergerak karena didorong menggunakan kekuatan otot. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Jarum dapat menempel karena tarikan gaya magnet. Buah jatuh karena tarikan dari bumi. Kursi mudah dipindahkan karena menggunakan roda. Roda dapat menghilangkan gaya gesek kaki kursi dengan lantai. Sekarang perhatikan gambar berikut. Gambar-gambar ini merupakan contoh dari pemanfaatan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot makhluk hidup
baik manusia ataupun hewan. Pengaruh gaya otot terhadap benda antara lain, benda berpindah tempat, benda berubah bentuk, benda diam akan bergerak, dan benda akan mempunyai arah. Pemanfaatan lain gaya otot dapat dilihat pada tabel berikut ini. Sekarang kita baca teks yang berjudul Seni Gerabah di Indonesia. Dari teks tadi, informasi baru yang didapatkan adalah 1. Gerabah adalah alat-alat dapur yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar. 2. Di Jawa, tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta, sejak tahun 1970-an. 3. Daerah Banyumalik di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dikenal dengan seni pembuatan gerabah dengan karya kendi maling. 4. Kendi maling lubang untuk mengisi air pada bagian bawah. Konon pada zaman dahulu, kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. 5. Karya gerabah sempeh berasal dari masyarakat Pulau U di Maluku Tengah. Salah satu suku bangsa di Indonesia adalah suku bangsa Papua. Suku bangsa Papua mayoritas tinggal di Pulau Papua. Ayo mengenal salah satu lagu dari Papua. Salah satu lagu terkenal dari Papua adalah Apuse. Lirik lagu Apuse menceritakan kisah perpisahan seseorang dengan kakek dan neneknya. Si cucu ini akan merantau ke negeri seberang. Ayo kita dengarkan bagaimana lagunya. Kita dapat merasakan naik turunnya nada pada lagu Apuse. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengacu pada perbedaan posisi not balok pada para nada atau perbedaan angka yang digunakan pada notasi angka. Naik turunnya nada adalah salah satu hal yang kerap kita temukan dalam sebuah lagu. Perbedaan tinggi nada diperlukan bukan hanya untuk membentuk lagu untuk mengiringi lirik, tetapi untuk menambah unsur keindahan sebuah lagu sebagai karya sastra yang estetis. Adapun naik turunnya sebuah lagu dapat kita ketahui dari perbedaan posisi not balok pada para nada atau perbedaan angka yang digunakan pada notasi angka. Sekarang kita kerjakan tugas berikut ini. Tugas A. Dapatkah kamu rasakan naik turunnya nada pada lagu Apuse? Pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada tinggi? Pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada rendah? Tulislah syair lagu Apuse lalu berikan tanda sesuai dengan naik turunnya nada pada setiap suku kata lagu tersebut. Berikan tanda dengan menarik garis naik, rata, ataupun turun. Tugas B, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang kamu ketahui tentang gerabah? 2. Apa yang kamu ketahui tentang gaya otot? 3. Sebutkan 3 manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. 4. Bagaimana membedakan nada tinggi dan nada rendah pada lagu? Semua tugas ini ditulis di buku tulis dengan jelas dan rapi. Setelah itu difoto dan dikirimkan kepada bu guru. Sekian, terima kasih.